Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran matematika di bab kedua, materi himpunan. Nah, pada materi himpunan kali ini kita akan membahas tentang membedakan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Nah, jadi anak-anak ibu semua harus bisa membedakan mana anggota dan bukan anggota dari himpunan tersebut. Kemudian menyatakan himpunan dalam 3 cara. Kemudian menyatakan himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian itu yang mana aja. Nah, sekarang kita masuk tentang himpunan. Apakah kamu semua sudah tahu apa himpunan? Nah, pasti anak-anak ibu masih ada yang bingung ya apa itu himpunan. Nah, jadi ibu akan jelaskan himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, kita bisa mendefinisikan benda tersebut dengan jelas. Nah, lambang dari himpunan itu digunakan huruf kapital, bisa huruf A, huruf B, huruf C, D, E, dan seterusnya. Kemudian untuk anggotanya, anggota bagian dalamnya itu kita pakai kurung kurawal. Nah, kemudian setiap anggota yang satu dengan anggota yang lainnya kita pakai tanda koma. Untuk memisahkannya harus pakai tanda koma. Nah, seperti ini contohnya. Nah, himpunan kita di sini ada 3, A, B, dan C. Nah, ini anggota dari himpunannya. Pakai tanda kurung kurawal nih. Bilang asli kurang dari 10, pakai tanda kurung kurawal. Kemudian himpunan B. Anggota himpunannya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, anggota ini pakai tanda kurung kurawal. Setiap bilangannya ini, setiap anggotanya ini ada tanda koma pemisahnya ya. Kemudian himpunan C, siswa kelas 7 yang memakai kacamata. Nah, ini juga pakai tanda kurung kurawal. Nah, sekarang kita masuk membedakan anggota dan bukan anggota himpunan itu. Nah, anggota himpunan itu seperti apa aja contohnya? Misalkan, himpunan hewan berkaki 2. Nah, apa aja hewan berkaki 2? Ada ayam, ada angsa, ada burung, ada bebek atau angsa sama ya, penguin. Nah, itu hewan berkaki 2. Kemudian, hewan pemakan daging. Pemakan daging ini karnivora, nak. Nah, contohnya serigala, harimau, anjing, kucing, singa. Nah, itu hewan pemakan daging. Nah, bisa kita definisikan dengan jelas objek atau benda. Kemudian, kumpulan warna pelangi. Warna pelangi apa aja? Mejiku hibiniung, nak. Merah, kuning, hijau, biru, jingga, dan yang lainnya. Nah, kemudian kumpulan nama bulan pada kalender. Nah, dari 1 tahun itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai ke Desember. Kemudian ada kumpulan nama hari pada kalender. Apa aja nama hari dalam 1 minggu? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itu semua termasuk ke himpunan yang ada anggotanya ya. Karena dia terdefinisi dengan jelas objek atau bendanya. Nah, sekarang kita masuk yang bukan anggota dari himpunan itu apa aja? Yang bukan, kumpulan warna cantik. Apakah kita bisa menentukan warna cantik itu apa aja? Misalkan, menurut ibu warna cantik itu warna biru, warna kuning. Nah, belum tentu menurut kamu warna itu juga. Bisa jadi menurut kamu warna cantik itu warna merah
atau warna hijau. Nah, jadi kita tidak bisa mendefinisikan warna cantik ini ya dengan jelas. Nah, kemudian contoh selanjutnya, kumpulan anak berbadan tinggi. Nah, apakah bisa kita definisikan dengan jelas mana anak yang berbadan tinggi? Nah, menurut Ibu misalkan anak berbadan tinggi si A dan si C. Belum tentu menurut kamu si A dan si C juga. Bisa jadi menurut kamu yang berbadan tinggi ini si B sama si D. Nah, jadi kan itu tidak bisa kita definisikan dengan jelas anak yang berbadan tinggi tersebut. Nah, kemudian kumpulan lukisan indah. Apakah ini bisa kita definisikan dengan jelas? Nah, lukisan indah ini banyak ya, bermacam-macam. Menurut Ibu yang lukisan indah ini ada bukit, ada gunung. Tapi menurut kamu bisa jadi itu sawah atau sungai. Nah, jadi itu berbeda ya pendapat kita. Berarti tidak bisa kita definisikan dengan jelas objek atau bendanya. Kemudian, kumpulan siswa yang pandai. Nah, siswa yang pandai ini kan kita tidak tahu siapa aja. Bisa jadi menurut Ibu siswa yang pandai itu si A, si B, si C. Tetapi menurut kamu yang pandai itu si D, si E, si F. Nah, beda-beda ya. Nah, tidak bisa juga kita definisikan dengan jelas siswa yang pandai tersebut. Begitu juga kumpulan sepatu hak tinggi. Nah, ini juga tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Menurut Ibu yang pakai hak tinggi itu Ibu aja. Nah, mana tahu kalau kamu yang pakai hak tinggi. Kan beda-beda itu menurut kita masing-masing. Tidak bisa kita definisikan dengan jelas objeknya. Nah, sekarang lanjut menyatakan himpunan dengan 3 cara. Nah, yang pertama menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contohnya seperti tadi. Himpunan A adalah himpunan hewan berkaki 2. Dapat ditulis dengan binatang berkaki 2. Nah, binatang berkaki 2 ini yang kata-kata tadi. Dengan kata-kata. Kemudian B adalah himpunan planet dalam tata surya. Nah, planet dalam tata surya ini yang dengan kata-kata ditulis himpunannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kedua, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi bisa kita lambangkan dengan variabel X atau Y, atau Z dan bisa yang lainnya lambangnya. Contohnya, K, di mana himpunan X dengan X adalah bilangan prima kurang dari 15. Nah, ini pakai notasi pembentuk. Nah, ini variabelnya X nih. Kemudian, contoh selanjutnya, L adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan antara 2 dan 8. Nah, jadi X ini bilangan bulat. 2 dan 8 ini kan termasuk bilangan bulat ya. Nah, jadi ini notasi pembentuk himpunan. Dilambangkan dengan variabel X. Kemudian, M. M ini adalah himpunan X, di mana X kurang dari 5. Nah, X ini 5 ini adalah bilangan bulat ya. Nah, jadi ini termasuk notasi pembentuk himpunan. Karena kita lambangkan dengan variabel X. Kemudian, himpunan N. N ini adalah himpunan X dengan X adalah bilangan asli antara 1 dan 5. Jadi 1 dan 5 ini adalah bilangan asli. Bisa juga termasuk bilangan bulat. Nah, jadi ini juga notasi pembentuk himpunan. Kita lambangkan dengan variabel X. Nah, sekarang kita lanjut. Menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, contohnya, himpunan nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri huruf I. Apa aja yang di akhirnya ada huruf I? Ada Januari, nah I di belakangnya kan. Februari, I juga di akhirnya. Mei, I juga. Juni, Juli. Nah, ini semua
yang diakhiri huruf I. Nah, ini yang kita mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian, contoh selanjutnya, himpunan L adalah huruf hidup dalam abjad. Apa aja huruf hidup dalam abjad anggotanya? A, I, U, E, O. Nah, itu adalah huruf hidup. Kalau huruf mati, selain huruf A, I, U, E, O. Nah, oke. Nah, ini kita mendaftarkan anggotanya. Nampakkan anggotanya apa aja? Nah, sekarang kita lanjut. Menyatakan himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Atau dilambangkan, lambangnya kosong ya. Atau tanda kurung kurawal aja 2 buah. Contohnya, X adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Bilangan ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, seterusnya. Apakah bisa dibagi 2? Misalkan 1 bisa dibagi 2, 3 bisa dibagi 2. Nah, itu tidak bisa dibagi 2. Karena dia tidak bisa dibagi 2, dia termasuk himpunan kosong. Nah, tidak ada anggotanya. Kemudian A adalah himpunan kucing bertanduk. Apakah kucing bertanduk? Tidak ya, kucing tidak bertanduk. Yang bertanduk itu apa? Ada kerbau, ada rusa, ada badak berjula 1, dan yang lainnya. Kemudian, C adalah himpunan bilangan ganjil antara 5 sampai 10 yang habis dibagi 11. Apakah 7 dan 9 habis dibagi 11? Tidak bisa, berarti dia himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Nah, ini adalah himpunan kosong contohnya ya. Sekarang kita lanjut. Kemudian menyatakan himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan semua anggotanya dibicarakan. Jadi, apa yang bisa dijadikan dalam himpunan semesta? Lambangnya adalah S. Semesta. Nah, contohnya A, himpunan A ini bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi apa yang bisa dijadikan untuk himpunan semesta dari bilangan ini? Bilangan ini termasuk bilangan apa aja? Bisa bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah. Nah, itu semua termasuk himpunan semesta. Jadi, angka yang dimaksud, bilangan dimaksud ini ada dalam himpunan semesta. Yang anggota itu kita bicarakan semuanya. Nah, itulah himpunan semesta. Kemudian, B adalah himpunan semestanya kambing, rusa, sapi, kerbau. Nah, kambing, rusa, sapi, kerbau ini termasuk hewan apa dia? Hewan berkaki 4. Kemudian hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, ini semua termasuk himpunan semesta. Kita bicarakan. Masuk semuanya ya. Jadi, hewan yang dimaksud ini ada dalam himpunan semesta. Kemudian, menyebutkan himpunan bagian. Nah, kalau himpunan bagian ini dia sebagian aja. Himpunan L adalah himpunan bagian dari K. Jika setiap anggota himpunan L juga menjadi anggota himpunan K. Dinotasikan L, K. Nah, ini dia lambangnya ya. Contohnya, A ini semua kendaraan ditulis. Himpunan semua kendaraan. Sedangkan B ini sebagian dari kendaraan. Yang C ini juga sebagian dari kendaraan. Nah, terlihat di mana B ini, himpunan B ini ada di himpunan A. Jadi, B adalah himpunan bagian dari A. Kendaraan yang ada di B ada di A. Kemudian C. Himpunan C ini bagian dari A. Kendaraan yang ada di C juga ada di himpunan A. Nah, ini adalah himpunan sebagian. Kalau himpunan semesta tadi dibicarakan semuanya. Kalau himpunan bagian, sebagian aja ya. Nah, sekarang kita menentukan
banyaknya himpunan bagian. Nah, contohnya himpunan A ini bilangan ada 1. Berarti banyak himpunannya ada 2. Bisa dia 1 dan bulat kosong. Dan himpunan kosong. Kemudian B ini bilangannya ada 1,2. Nah, jadi banyak himpunannya ada 4. 2 pangkat 2. Bisa 1, bisa himpunannya 2, bisa 1,2, dan bisa bulat kosong. Atau himpunan kosong. Nah, sekarang kita lanjut. C. 1, 2, 3. Nah, ini banyak himpunannya ada 8, 2 pangkat 3. Bisa himpunan 1, 2, 3, atau 1,2, 1,3, 2,3, 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Nah, ini banyak himpunannya ada 8. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah N, dan banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Ini rumusnya ya. Dipangkatkan dengan N. Misalkan tadi himpunan C kita ada 3. Berarti 2 N2 pangkat 3. Atau himpunan kita ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, sampai sini paham? Nah, ini ada latihan soal ya. Tolong dikerjakan di buku latihannya ya. Kemudian setelah dibikin jawabannya, tolong fotokan dan kirim ke WA pribadi Ibu. Nah, latihannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, kirim ke WA pribadi Ibu sebelum habis jam pelajaran kita. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, jangan lupa subscribe channel Ibu ya. Nah, tolong di-sukai videonya ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.